Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Fatika Saktiana Mutia akan memulai ujian CSL hematologi. Jadi ini untuk kertas anamnesisnya. Kosong. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Perkenalkan Pak, saya dengan Dr. Ika yang bertugas di poliklinik ini. Saya akan melakukan teknik wawancara dan menanyakan Bapak beberapa pertanyaan untuk menunjang diagnosis saya. Bapak nggak usah khawatir ya, karena pertanyaan yang saya katakan akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya saya, Tuhan, dan Bapak yang tahu. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah Pak, siapa namanya Pak? Ilham Jamil. Pak Ilham Jamil ya, umurnya berapa tahun Pak? 36 tahun. 36 tahun. Bapak tinggal di mana? Di Timika. Timika ya. Pekerjaannya Pak Ilham Jamil apa? Wira swasta. Wira swasta. Pak Ilham Jamil, apa ini keluhannya Pak? Saya merasa lemas dok. Lemas ya, sejak kapan ya Pak? Sejak 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ya. Bagaimana lemasnya Pak? Saat ini semakin memberat dok. Oh, semakin memberat. Ya. Terus lemasnya Bapak saat beraktivitas atau sedang istirahat juga? Saya merasa lemas dan lemas saya bertambah saat saya melakukan aktivitas yang berat dan aktivitas sehari-hari. Oh iya, aktivitas dan berat saat beraktivitas sehari-hari ya Pak. Ya. Bapak, apakah ada gejala tambahan? Jantung saya sering berdebar-debar dok. Oh, sering berdebar-debar ya. Apakah Bapak pernah merasa pusing? Tidak dok. Mual? Tidak. Terus Bapak ada gangguan pencernaan atau tidak? Nggak ada dok. Kalau akhir-akhir ini ada penurunan berat badan tidak Pak? Tidak ada dok. Kemudian BAB? BAB saya lancar. Tidak ada pendarahan Pak yang Tidak Bapak ada. lihat? Tidak ada dok. Oh, tidak ada ya. Ya. Bagaimana Pak? Bapak pernah punya riwayat penyakit? Saya pernah menderita malaria dok. Oh, pernah malaria ya? Iya. Kalau keluarga Pak ada yang menderita penyakit serupa? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Bapak pernah ada riwayat alergi? Nggak ada. Oh, tidak ada ya? Iya. Saya ulangi ya Pak. Pak Ilham Jamil, umur 36 tahun, tinggal di Timika, pekerjaan wira swasta. Keluhan utama lemas sejak 2 bulan yang lalu, semakin memberat ya Pak? Iya. Keluhannya memberat saat beraktivitas yang berat dan aktivitas sehari-hari. Ya. Kemudian gejala tambahannya itu Bapak merasakan berdebar-debar ya. Ya. Tidak ada penurunan berat badan dan tidak ada pendarahan. Terus riwayat penyakit sebelumnya malaria ya. Ya. Keluarga tidak ada yang menderita penyakit serupa, tidak ada riwayat alergi. Ya. Apakah ada yang mau ditambahkan Pak atau ada yang kurang? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Ya. Baiklah Pak. Ini Pak Ilham Jamil, saya ini masih kecurigaan sementara ya Pak. Ya. Saya mencurigai Bapak itu anemia hemolitik, mungkin karena penyakit Bapak dulu karena malaria ya. Ya. Jadi untuk lebih menunjang diagnosis itu harus dilakukan beberapa pemeriksaan. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Ya. Nanti saya akan memeriksa kelenjar Bapak, kelenjar getah bening yang ada di badan Bapak. Saya akan menyentuh beberapa area tersebut dan pembesaran hepar, pembesaran hati dan limfa ya Pak. Ya. Mungkin Bapak akan merasa tidak nyaman, tapi saya akan berusaha untuk melakukan seprofesional mungkin. Ya. Baiklah Pak, apakah Bapak setuju atau tidak? Ya, saya setuju. Baiklah Pak, kalau Bapak setuju saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Bapak silakan ke tempat pemeriksaan. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu bagian submandibula, submental, preaurikular, postaurikular, terus bagian sternocleidomastoideus, bagian depan dan bagian belakang, terus bagian occipital dan
clavicula. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Maaf ya Pak. Jadi saya menggunakan 3 jari preauricula untuk melihat pembesaran kelenjar getah bening atau tidak, postauricula, kemudian submandibula, submental, sternocleidomastoideus, occipital, kemudian supraclavicular. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar aksila ya. Jadi untuk pemeriksaan kelenjar aksila saya akan memasang handscoon terlebih dahulu. Baiklah, saya sudah memakai handscoon. Kemudian mohon maaf Pak, tolong angkat. Kemudian saya akan meraba kelenjar aksila dari bawah menekan sampai ke atas. Sudah? Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pembesaran hati dan pembesaran limfa. Bapak mohon baring Pak. Nah, jadi untuk pemeriksaan pembesaran hati dan limfa, silakan Bapak tolong angkat bajunya sedikit. Kemudian saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu apakah ada massa atau tidak, ada tanda-tanda trauma atau tidak. Kemudian saya akan melakukan auskultasi terlebih dahulu. Untuk melihat bunyi ususnya. Sudah? Saya akan melakukan perkusi dari arah medial ke arah lateral. Bagian sebelahnya juga ya. Kemudian perkusi dari arah bawah ke atas sampai batas kosta. Baiklah, sudah, sebelahnya juga. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pembesaran hati. Bapak silakan tuh kasih ya. Kemudian dari sias kita melakukan penekanan mengikuti irama pernafasan bapaknya. Kemudian menekan dari bawah ke sampai arcus costa. Kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan pembesaran limfa dari sias seperti tadi mengikuti irama pernafasannya. Kemudian sampai arcus costa kiri. Kemudian ini menggunakan metode Scafell. Dan saya mendapatkan pembesarannya berada di Scafell 2, berarti sekitar di bawah arcus costa kiri ya. Jadi sekitar di sini pembesaran limfanya. Setelah itu, baiklah Pak, saya sudah melakukan pemeriksaannya ya. Mohon dikembalikan bajunya. Jadi Pak silakan duduk dan kembali di tempat pemeriksaan. Kembali ke tempat duduknya tadi ya Pak. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisiknya. Jadi saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi kita lepas handscoon-nya tadi, kemudian melakukan cuci tangan. Baiklah Pak, saya sudah melakukan pemeriksaan fisiknya. Jadi untuk tadi kan saya sudah dapatkan ada pembesaran bagian limfa Bapak ya.
Jadi itu di medis itu skapel 2 namanya. Jadi pembesarannya itu 2 di sekitar di bawah tulang rusuk Bapak ya. Jadi untuk lebih menunjang diagnosisnya, Bapak harus melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan laboratorium lainnya. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini dari saya. Terima kasih Pak, semoga cepat sembuh ya.